bahwa saya membeli semua aset itu dengan tabungan pribadi saya, hasil nyanyi jatah saya, keringat saya. Perebutan harta Gonogini antara penyanyi dangdut Jenita Janet dan mantan suami Alif Hedi Nur Maulid belum menemukan titik terang. Gugatan yang dilayangkan Alif baru saja digelar di Pengadilan Agama Bekasi. Pasalnya sidang kali ini beragenda pembuktian surat-surat terkait harta Gonogini dari pihak Janet. Saat dipertemui di persidangan, ternyata Alif tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya yakni Marlon Sius. Marlon mengungkapkan bahwa semua harta yang digugat rekannya ketika dilihat dari proses pembeliannya itu dibeli saat menikah dengan Janet, maka dari itu Alif meminta haknya atas harta tersebut. Sidang hari ini adalah pembuktian dari pihak Jenny Juliana ya alias Jenita Janet gitu. Jadi pihak kuasa hukumnya mengajukan beberapa alat bukti terkait jawaban mereka dan juga mendukung dalil dari gugatan kami. Oke, pembuktiannya tadi dari kuasa hukumnya Mbak Jenita itu mengajukan bukti surat satu perihal rumah yang di Serpong, kedua perihal perjanjian kredit rumah yang di Pura Melati Indah, baru perihal pembelian mobil CRV yang warna putih sama pembelian apartemen Gateway yang di Pasteur. Buktinya Mbak Janet sih dia mendukung dalil daripada gugatan kita juga seperti itu. Tinggal di sini yang belum bisa dibuktikan oleh Mbak Jenny adalah mobil Toyota Velfire yang dipergunakan oleh Mbak Jenita. Kita melihat runtutan dari seluruh harta-harta yang kami gugat, dilihat dari proses pembeliannya, dilihat dari perjanjian kreditnya, semua itu diperoleh selama Mbak Janet menikah dengan Mas Alif. Artinya bahwa itu adalah harta bersama yang harus dibagi sama rata. Kalau Mas Alif sendiri tadi infonya sih memang lagi ada kepentingan ya, dan juga beliau katanya dapat info Mbak JJ juga nggak hadir ya, beliau juga tidak, insya Allah hadir. Kalau hakimnya mewajibkan prinsipal hadir ya kita hormati, saya hadirkan JJ Mas Alifnya juga sama JJ dari pihak sana. Tak hanya itu, ternyata kuasa hukum dari Jenita Janet yakni Yopi Enanda dan Rangga B. Kusel ikut menghadiri persidangan, akan tetapi persidangan terpaksa ditunda terkait barang bukti dari pihak Jenita Janet yang belum mumpuni. Sampai dengan saat ini Yopi dan Rangga sebagai kuasa hukum Jenita Janet masih mempertanyakan keberadaan sepeda motor Harley Davidson yang dibeli Alif. Diketahui bahwasannya motor tersebut tidak dimasukkan ke dalam gugatan harta Gonogini. Jadi kita sudah menghadirkan beberapa alat bukti, walaupun dari alat bukti yang sekarang dihadirkan masih ada bukti-bukti yang lain yang belum sempat kami hadirkan. Jadi sidang untuk itu ditunda minggu depan. Bicara ini hasil siapa kan kawan-kawan udah pada tahu ya, yang bekerja siapa, ini hasil dari siapa. Bukannya kita tadi sudah kita perlihatkan juga dokumennya, BPKB-nya. Cuman STNK aslinya tadi kita lupa bawa. 2019 itu. Kalau mempertanyakan kawan-kawan media kan bisa lihat tadi ada beberapa yang lihat mobil Alphardnya ada kan. Justru harus kita pertanyakan motor Harley-nya mana. Jadi gitu. Ya, jadi motor Harley Davidson seperti yang disampaikan oleh rekan kami, saudara Yopi, itu dimasukkan dalam salah satu dari 6 item dalam gugatan harta Gonogini. Tapi pada saat pembuktian yang diberikan kesempatan oleh majelis kepada tergugat dalam hal ini kuasa hukumnya, itu tidak dapat dibuktikan sama sekali. Harley Davidson ya, perlu kita garis bawahi, Harley Davidson itu tidak dapat dibuktikan. Artinya mereka kuasa hukumnya Alif itu tidak dapat menampilkan mengenai bukti kepemilikan kendaraan Harley Davidson, bukti STNK dan BPKB. Tapi di satu sisi dari keterangan saksi yang diajukan oleh kuasa hukum Alif, yaitu itu sudah diakui memang benar karena Alif itu memang membeli Harley Davidson itu. Nah ini jadi catatan khusus mengenai kita, ya. Dan di situ ada suatu dugaan lagi, ya, dugaan mengenai penggelapan. Nanti kami akan minta pengadilan untuk yang barang bergerak semua dihadirkan. Baik Civic kita hadirkan, Alphard kita hadirkan, kami minta motor Harley pun juga dihadirkan. Itu pernikahan berlangsung, itu
itu memang harta yang didapat atau diperoleh selama pernikahan berlangsung itu memang dibagi dua. Itu memang hukumnya, ya. Itu memang hukumnya. Kecuali ada perjanjian pernikahan, ya, terkait dengan harta benda yang didapat. Tapi terkait dengan kasus ini, karena kedudukan hukum daripada klien kami adalah yang bekerja, yang mencari nafkah. Dan sebagaimana sudah kami sampaikan bahwa yang mencari kerja adalah klien kami, Jenita Janet. Yang mengumpulkan harta benda ini adalah klien kami, Jenita Janet. Jadi kami minta keadilan sama majelis hakim berdasarkan jurisprudensi, ya, yang sudah ada acuannya. Yang mana kedudukan seorang suami yang tidak bekerja itu akan mendapat sepertiga bagian. Ya. Kalau memang kendaraan motor Harley itu ada sama si penggugat Ya. dan belum dijual, STNK sama BPKB otomatis dia pegang, walaupun itu masih atas nama orang lain. Nah, dia yang mengajukan, yang memasukkan ke dalam daftar gunung ini, berarti STNK sama BPKB pun bisa dia perlihatkan ke majelis hakim. Ini tidak. Artinya apa? Berarti motornya sudah nggak ada. Tak tinggal diam, Jenita Janet pun ikut bersuara meskipun tak hadir dalam persidangan dikarenakan jadwalnya yang padat. Jenita membeberkan bahwa semua harta yang dituntut sang mantan suami adalah hartanya yang dibeli lewat aset tabungannya. Ya, jadi memang sebelumnya saya udah konfirmasi sama lawyer saya kalau hari ini saya cuma bisa memberikan berkas aja karena lagi ada jadwal nih yang kayak tadi aku izin dulu ngasih berkas, habis itu balik lagi karena dari jauh-jauh hari ya bang, saya udah bilang, dan ternyata kuasa hukum saya pun minta izin juga. Maksudnya tadi sempat ditanyain juga di persidangan kenapa nggak bisa hadir, tapi karena ya itu tadi alasannya, karena ada kerjaan yang nggak bisa ditinggal gitu. Nah, bahwa saya membeli semua aset itu dengan tabungan pribadi saya, hasil nyanyi jatah saya, keringat saya. Nah, saya sekarang bisa buktikan itu. Kalau kemarin itu pembuktian dari penggugat, kalau sekarang giliran yang tergugat, saya Janet dan beserta kuasa hukum yang memberikan bukti-buktinya gitu. Kan aku udah bilang, kenapa aku dulu tidak menuntut harta gono gini terhadap apa yang Alif punya, mantan suami saya, karena satu, saya ngerasa ya itu anggaplah itu buat modal dia deh untuk memulai kehidupan baru. Begitupun saya perempuan loh di sini, saya perempuan, saya tulang punggung, tanpa ragu saya ikhlas aja, kayak rumah, mobil, terus ada apartemen. Kan dia bilang itu harta bersama, maksudnya dalam harta bersama tuh belinya bareng, patungan atau gimana sistemnya, tapi ini pure dari yang saya punya gitu, hasil keringat saya gitu. Uang yang hasil keringat dia ya udah masuk ke rekeningnya dia, hasil kerjanya dia masuk ke rekening dia dan dibelikan motor-motor besar. Ada beberapa motor yang dia beli, yang terakhir Harley Davidson, dan kebutuhan yang lain-lainnya seperti ada dia punya hobi ngumpulin action figure, senjata-senjata buat cat shotgun yang nilainya juga itu puluhan juta gitu. Kalau saya lebih ke aset sih belinya gitu, dan ya sedih aja kan selama ini yang saya sedihkan tuh itu, kok saya dibiarin nyicil sendiri, dibiarin beli sendiri, tapi ketika terjadi perceraian gini dia tiba-tiba kayak ngerogotin lah kesempatan nih, mumpung ada peraturannya harta bisa dibagi dua, walaupun siapapun yang kerja, ya udah deh saya ikut aja dengan kepedean itu. Nah itu yang pengen saya luruskan, dan mudah-mudahan ini bisa membuka mata batin siapapun. Saya di sini cuma pengen apa yang menjadi hak seseorang atas kerja kerasnya. Kalau saya ngasih bisa aja seikhlas saya, tapi ya saya nggak bisa dipaksa seperti itu, apalagi itu keringat ya, taruhannya nyawa lah kasarnya ya, kita kerja keluar kota buat ngumpulin ini semua gitu.